Bupati Bovendigul mengajak aparatur sipil negara menjaga netralitas jelang Pilkada serentak tahun 2024. Kepala OPD selaku pengguna anggaran diminta bertanggung jawab terkait laporan keuangan yang dikelola instansinya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Rabu 8 Mei 2024. Bersama saya Romana Agnesia Barmase, inilah Info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Menjelang pemilihan umum kepala daerah tahun 2024, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengajak aparatur sipil negara atau ASN untuk tetap menjaga netralitas. Setelah pemilihan presiden dan legislatif dilakukan, Komisi Pemilihan Umum akan kembali melaksanakan pemilihan umum kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Kabupaten Bovendigul merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut, di mana saat ini merupakan proses pendaftaran bakal calon bupati ke berbagai partai politik yang diselenggarakan masing-masing parpol. Terkait hal ini, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo sebagai pemilih politik daerah mengatakan seluruh peserta yang mendaftar diri sebagai calon bupati merupakan putra-putri terbaik Bovendigul yang sudah siap berkompetensi, di mana mereka memiliki keinginan untuk membangun daerah ini dengan caranya masing-masing. Menurut Bupati, sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan dan mengajak aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak melibatkan diri dalam berbagai urusan politik. Politik saat ini pilkada semakin dekat. Saya berharap kepada ASN, pemerintah ASN kita yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bovendigul, silakan berpolitik, tapi berpolitik secara netral dan baik. Jangan sampai saling menjatuhkan calon bupati sudah terdaftar sebagai calon. Hari ini semua anak Bovendigul, semua putra-putri terbaik telah terdaftar di partai politik. Itulah bagian dari kompetisi politik yang baik. Mari kita berikan apresiasi kepada putra-putri yang sudah terdaftar sebagai calon. Siapapun yang akan terpilih sebagai bupati, dialah Bupati Bovendigul. Kedepannya, para bakal calon kandidat akan bertarung dan berkompetensi menuju 01 Bovendigul dengan berbagai cara dan inovasi untuk membangun daerah ini. Bupati Hengki kembali mengajak masyarakat asli Bovendigul dan masyarakat Nusantara ikut menyukseskan pelaksanaan Pilkada Bovendigul yang akan dilaksanakan 27 November mendatang. Masyarakat maupun ASN atau siapa saja harus menerima hasil keputusan Pilkada setelah diumumkan pihak penyelenggara. Siapapun yang nantinya menjadi bupati harus dihormati dan sebagai ASN tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Setiap kepala organisasi perangkat daerah atau OPD selaku pengguna anggaran diminta untuk bertanggung jawab terkait laporan keuangan yang dikelola instansinya. Adanya pemeriksaan BPK pada laporan rutin tahunan yang dilaksanakan hingga tanggal 22 Mei mendatang. Kepala OPD diminta untuk bertanggung jawab serta transparan dalam pemeriksaan tersebut. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul, Dr. Filemon Tabuni mengatakan, masih banyak temuan-temuan tahun lalu yang belum dituntaskan. Tidak hadirnya Kepala OPD pada pemeriksaan tahun ini, maka dirinya pastikan akan terjadi temuan besar-besaran yang berimbas pada turunnya kelas ke predikat disclaimer atau tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan Pemda Bovendigul. Banyak temuan-temuan tahun lalu yang kita belum tuntaskan. Jadi saya berharap tidak ada temuan lagi untuk tahun yang akan datang. Tapi kalau sudah modelnya seperti ini, saya sudah percaya bahwa besok akan jadi temuan besar-besar. Filemon juga meminta Kepala Inspektorat, BPKAD, serta Bapeda untuk segera menghubungi kepala-kepala OPD yang belum menghadap BPK, sehingga pemeriksaan ini bisa berjalan dengan baik. Kepala OPD selaku pengguna anggaran harus bertanggung jawab dengan membawa dokumen laporan keuangan yang telah dikelola pada dinasnya untuk dipertanggungjawabkan pada BPK secara transparan, sehingga laporan audit keuangan pemerintah Bovendigul tidak kembali turun kelas. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan.
Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024 dibuka besar-besaran oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, hingga kini pemerintah daerah Bovendigul belum bisa memastikan untuk membuka penerimaan CASN tersebut. Adanya informasi terkait pembukaan penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN. Namun hingga kini kepastian jadwal pengumuman, pendaftaran, dan bahkan seleksi masih belum diketahui secara pasti oleh pemerintah daerah Bovendigul. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni. Menurutnya, selaku Jenderal ASN di daerah ini, dirinya belum mendapat laporan pasti dari instansi teknis yang menangani perihal penerimaan CASN tersebut.
Diakui Tabuni, pemerintah daerah belum bisa memberikan kepastian kepada tenaga kontrak maupun para pencari kerja yang terus mempertanyakan penerimaan calon aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Bovendigul. Jadi kasih tahu adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mencari kerja, tanya langsung di BKD. Karena informasi resmi belum ada sampaikan ke kita. Informasi itu penting supaya berharap tunggu di sini, kemudian tidak terlaksana. Jangan sampai terjadi begitu. Tolong sampaikan saudara-saudara atau adik-adik yang sedang cari pekerja, sampai hari ini belum ada informasi resmi yang kita bisa menyampaikan. Sementara saya masih menunggu ada informasi dari BKD supaya ada kejelasan semuanya. Pelemon juga menyebutkan, sampai hari ini BKD dan PSDM Bovendigul belum melaporkan terkait waktu pelaksanaan perekrutan pegawai baru, sehingga dirinya belum bisa memberikan kepastian. Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Bovendigul diminta memberikan informasi yang jelas kepada seluruh masyarakat Bovendigul, terutama para pencari kerja, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk penerimaan CASN tersebut. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Kepala BP4D Kabupaten Bovendigul, Darius Minggu, mengajak setiap OPD untuk bekerja sama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di distrik maupun kampung-kampung yang ada. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BP4D sebagai landing sektor merangkul beberapa OPD teknis terkait lainnya, melaksanakan diskusi bersama membahas rencana aksi tahunan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bovendigul. Dalam forum grup diskusi tersebut melibatkan tim dari Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri sebagai pemateri. Ditemui usai kegiatan FGD, Kepala BP4D Darius Minggu mengatakan, Kepala OPD harus saling mendukung dengan berbagai program kerja yang sudah ditetapkan tim penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Setiap program kerja yang dilaksanakan mulai dari kabupaten sampai ke tingkat distrik dan kampung harus betul-betul dikawal oleh OPD terkait sehingga masyarakat bisa menikmati dampak dari berbagai program kerja yang dilakukan dengan harapan membantu menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Jadi supaya harapan kita untuk menurunkan angka kemiskinan ini betul-betul kita kawal. Karena sasaran pembangunan adalah tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di setiap kampung dan distrik. Tapi kalau kita tidak kawal dengan baik, maka mulai dari proses dan tahapan-tahapannya, maka apa yang diharapkan oleh masyarakat nanti yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera tidak akan tercapai. Jadi mau tidak mau pada setiap OPD harus melaksanakan dengan baik. Jangan sampai ya sudah mau akhir tahun baru eksen. Karena mau tutup buku jadi Jadi itu sudah tidak sinkron dengan tahapan-tahapan perencanaan yang diamatkan oleh undang-undang maupun dengan peraturan kementerian. Kepala BP4D juga menjelaskan program-program kerja yang sudah ditetapkan dalam anggaran APBD pada setiap akhir tahun diharapkan pada Januari atau pertengahan tahun Februari sudah harus dilaksanakan sehingga harapan untuk menurunkan angka kemiskinan bisa terlaksana dengan baik. Diharapkan ke depan semua organisasi perangkat daerah saling mendukung dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Papua Selatan menilai sebagian cabang olahraga di Kabupaten Bovendigul kurang mendapat perhatian pemerintah daerah. Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua 2 KONI Provinsi Papua Selatan, Roberto Iwan Parera, saat mengunjungi beberapa venue cabang olahraga di Bovendigul. Badan Pengurus dan Perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Papua Selatan melakukan koordinasi bersama pengurus KONI Kabupaten Bovendigul terkait rapat kerja KONI Provinsi yang dilaksanakan pada 3 dan 4 Mei kemarin.
Kesempatan itu, perwakilan KONI Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan ke beberapa VU cabang olahraga di Kabupaten Bovendigul untuk melihat secara langsung berbagai fasilitas yang dimiliki. Berdasarkan pengamatannya, Wakil Ketua Harian 2 KONI Provinsi Papua Selatan, Robert Irwan Parera mengatakan, sebagai venue cabang olahraga yang ada kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pasalnya, tempat-tempat latihan cabang olahraga ini dikembangkan secara swadaya, bahkan masih menggunakan fasilitas pribadi. Selain itu, ada juga yang harus disewa per jam untuk menggunakan fasilitas sekolah untuk melakukan latihan. Melihat kondisi itu, Robert meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap cabur-cabur yang ada, karena saat melakukan pertandingan nanti, mereka tidak membawa nama pribadi atau cabang olahraga tersebut, tetapi membawa nama daerah dan Kabupaten Bovendigul yang akan disebut-sebut. Jadi kami datang untuk berkoordinasi dan sekaligus melihat keaktifan dari pengkap-pengkap yang ada di Bovendigul. Cabur-cabur yang ada di Bovendigul itu dari SK-nya sampai dengan cabang-cabang olahraganya dan venue. Sudah beberapa venue yang kami tinjau memang agak sedikit minim karena kurangnya adanya perhatian dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga teman-teman di Pencap mereka dengan swadaya, ada yang tempat latihan menggunakan tempat yang milik pribadi, itu pun disewa per jam. Terus ada juga yang menggunakan aset sekolah. Nah itu kita minta juga perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Bovendigul mungkin bisa mensupport teman-teman yang ada di KONI Kabupaten Bovendigul. Diketahui cabang olahraga yang dikunjungi perwakilan KONI Provinsi Papua Selatan diantaranya cabur angkat besi, silat, biliar, perbasi, afkap, taekwondo, dan bulu tangkis. Diharapkan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap cabang-cabang olahraga yang ada karena mereka memiliki atlet. Sementara KONI hanya sebagai wadah yang akan memayungi seluruh cabang olahraga tersebut. Robert Parera juga mengajak pemerintah daerah melalui pengurus KONI pada setiap kabupaten, baik Bovendigul, Mapi, Asmat, dan Merauke, bersama-sama bergandengan tangan memberikan dukungan pada setiap cabang olahraga menuju persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Infodigo pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.